العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembacaan terhadap kitab Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Sa'id Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah. Kita sampai dalam athar yang ke-96. Berkata Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Uthman bin Abi Shaybah qala haddatsana Jarir an al-A'mash an Amr bin Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa radhiyallahu anhu. Berkata Ad-Darimi telah menghabarkan kepadaku Uthman bin Abi Shaybah. Berkata Uthman telah mengabarkan kepadaku Jarir dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran dari Amr bin Murrah dari Abi Ubaidah dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin faqala inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidul qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilaihi amalul laili qabla an-nahar wa amalun nahari qabla al-lail hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaruhu. Sahabat Abi Musa radhiyallahu an berkata, di suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami dan menyebutkan 4 kalimat. Beliau berkata, sesungguhnya Allah itu tidaklah tidur dan tidaklah sepatutnya bagi Allah untuk tertidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah lah yang merendahkan timbangan dan takaran dan Allah pula yang mengangkatnya, meninggikannya, melebihkannya. Diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang. Ini yang menjadi syahidnya. Yurfa'u ilaihi, diangkat kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fil ulu, di ketinggian. Dan diangkat pula amalan yang dilakukan di siang hari sebelum amalan di malam hari. Hijabnya Allah itu terbuat dari cahaya. Allah terhijabi dengan cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah menyingkapnya, la ahraqat subuhatu wajhihi. Niscaya semua akan terbakar segala sesuatunya itu, karena tidak mampunya untuk melihat kepadanya. Qala Abu Sa'id rahimahullah, sisi pendalilannya disebutkan oleh Abu Sa'id Ad-Darimi. Fa ila man turfa'ul a'mal wallahu bi za'mikumul kadhib ma'al 'amili bi nafsihi fi baitihi wa masjidihi wa munqalabihi wa mathwah. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Katakan oleh Ad-Darimi rahimahullah, lantas kepada siapa amalan-amalan soleh itu diangkat? Kalau Allah itu dengan persangkaan dusta kalian berada bersama amil, orang yang beramal itu sendiri, di rumahnya, di masjidnya, di tempatnya. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada bersama hamba dan makhluk, di tempat makhluk. Kalau begitu, lantas kepada siapa amalan-amalan itu diangkat? Menunjukkan bahwasanya batilnya persangkaan kalian itu yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana bersama hamba, ya tidak perlu untuk diangkat amalan itu ke atas. Naam. Itu sisi pendalilannya. Wal ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi wa tabi'in wa man ba'dahum fi hadza aktsaru min an yuhsiyaha kitabuna hadza. Hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabatnya dan tabi'in dan yang setelah mereka, berarti ini ijma' al-qurun al-mufaddalah, ijma'nya salafus salih, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hadis-hadis dan riwayat berkaitan dengan itu terlalu banyak untuk kita hitung. Naam. Ghairu anna qad ikhtasarna min dalika ma yastadillu bihi ulul albab. Hanya saja dalil-dalil riwayat-riwayat yang terlalu banyak untuk menetapkan akan sifat tingginya Allah di atas seluruh makhluknya, beristiwa di atas arsy. Namun saya meringkasnya di antara dalil-dalil yang sangat banyak itu berupa dalil-dalil yang dapat digunakan oleh ulul albab, orang-orang yang berakal untuk berdalil dengan tetapnya dan thubutnya sifat kemahatinggian Allah. Anal ummata kullaha wal umama salifah qablaha lam yakunu yashukkun fi ma'rifatillahi ta'ala annahu fawqa sama' ba'inun min khalqihi. Bahwasanya umat secara menyeluruh dan umat-umat terdahulu sebelumnya, tidaklah dahulu mereka itu meragukan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun pada mereka terhadap pengetahuan bahwasanya Allah itu ada di atas langit, terpisah dari makhluknya.
Ghairu hadhihi al-'isabati za'ighati 'anil haqq wal mukhalifati lil kitabi wa atharatil ilmi kulliha. Hanya saja beberapa gerombolan kelompok yang menyimpang dari kebenaran itu, yaitu Jahmiyah, yang menyelisih Al-Quran dan athar-athar ilmu, seluruhnya mereka selisih. Hatta laqad arafa dhalika kathirun min kuffaril umami wa fara'inatihim. Min kuffaril umami wa fara'inatihim. Bahkan perkara yang demikian itu, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit terpisah dari makhluknya, ini telah diketahui oleh umat-umat terdahulu, bahkan kaum kafirnya, bahkan para Fir'aunnya. Allah tegaskan yang demikian itu, qala Fir'aunu ya Haman, ketika Fir'aun meminta kepada Haman, panglimanya, untuk dibangunkan suatu bangunan yang tinggi. Ibni li sarhan, bangunkan untukku suatu bangunan yang tinggi menjulang. Apa tujuannya? La'alli ablughul asbab, barangkali aku bisa sampai kepada wasilah atau sebab-sebab. Apa itu? Asbab as-samawat, yaitu sebab-sebab yang dapat menghantarkan aku kepada puncak, kepada ketinggian. Fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melihat atau menjumpai ilahnya Musa. Berarti ini menunjukkan Musa itu mendakwahkan, menyerukan Allah Rabb-nya itu ada di atas langit, di ketinggian. Makanya Fir'aun pun mengisbat yang demikian itu, dan Haman, tolong bangunkan aku bangunan yang tinggi menjulang. Wattakhadha Fir'aunu Ibrahim an-nusura wat-tubuta yarumuna littila'a ila Allah bidzalik. Telah berlalu kisah bagaimana Fir'aunnya Ibrahim. Siapa Fir'aun di masa Ibrahim? Namrud. Naam. Bagaimana Namrud memelihara burung-burung elang raksasa dan mengikatnya di setiap sudut peti. Kemudian dia masuk ke dalam peti itu agar dibawa terbang tinggi oleh burung-burung raksasa tersebut. Apa yang diinginkan? Yarumuna littila ilallahi bidzalik, karena mereka ingin melihat, menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan yang demikian itu. Berarti masyhur, sesuatu yang sifatnya teredukasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit, dan ini edukasinya para nabi semuanya. Ditambah lagi dia sesuatu yang sifatnya fitrah. Wa qalat banu Israil, begitu pula banu Israil mengatakan, ya Rabbi anta fis sama wa nahnu fil ard. Dikisahkan bagaimana banu Israil itu mengisbat Allah ada di langit. Ini umat-umat terdahulu, umat-umat kafir. Bersama dengan itu mereka mengisbat keberadaan Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya. Wa ashbahu hadza katsirun yaqulu in dzakarnaha. Yang seperti ini terlalu banyak kalau kita sebutkan, akan panjang sekali. Wa dhahirul Qur'ani wa batinuhu kulluhu yadullu ala dzalika la labsa fihi. Tekstual zahir Al-Qur'an maupun maknanya semuanya menunjukkan kepada yang demikian itu, tidak ada kesamaran sedikit pun padanya. Jadi maksudnya di sini Imam Ad-Darimi rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya permasalahan ulu, tingginya Allah dan keberadaan Allah berada di atas seluruh makhluknya, ini termasuk permasalahan yang sifatnya zahirah jaliyah. Enggak ada sedikit pun kerancuan dan kesamaran padanya, bukan khafiyah. Sehingga tidak diberi udzur seorang pun atas dakwaan kejahilan padanya. Karena zahir Al-Qur'an dan batinnya semuanya menunjukkan kepada yang demikian itu. Permasalahan yang gamblang, ma'lumun minad din bid-darurah. Fitrah pun mengisbat yang demikian. Wala ta'awula illa limuta'awwilin jahidin yukabirul hujjata wa huwa ya'lamu annaha alaihi. Tidak pula ada tempat sedikit pun untuk melakukan pentakwilan atas yang demikian. Perkaranya jelas gamblang, Allah berada di atas langit, di atas arsy. Allah kabarkan Allah berada di atas, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia itu yang maha perkasa, maha mengalahkan. Fauqa, Allah kabarkan dengan fauqiyah, keberadaan di atas seluruh hambanya. Naam. Jadi enggak ada lagi alasan argumentasi ijtihad dalam pentakwilan pada permasalahan yang demikian, tidak boleh. Tidak ada satupun yang mengingkari hujah yang demikian ini, kecuali dia memang orang yang keras kepala, lagi angkuh, sombong. Dalam keadaan dia pasti tahu bahwasanya tidak memiliki hujah sama sekali. Naam. Jadi permasalahan ingkaru sifatul ulu dan ingkar al-istiwa ini ma'lumun minad din bid-darurah. Kufur, termasuk kekafiran yang gamblang. Dan salafus saleh bersepakat atas kafirnya mereka yang mengingkari sifatul ulu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Anzala, nuzul. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Menurunkan. Isyarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala fil ulu. Diturunkan Alkitab itu dari al-ulu. Wa qawlu nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal lin-nasi wa anzala al-furqan. Nazzala dengan lafaz nazzala,
nuzul, tanzil, diturunkan berarti dari atas. Wa qaulu hamim tanzilum minar rahmanir rahim, tanzil, turun. Al-Qur'an itu diturunkan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, tanzilun min hakimin hamid. Tanzil, berapa banyak redaksi yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas dengan berbagai macam pola dan pengungkapan. Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu, Al-Qur'an. Dan Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin dalam surat Ad-Dukhan. Dalam surat An-Nur Allah katakan suratun anzalnaha diturunkan. Wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Wa ma asbaha hadza fi kitabillahi katsir, yang semisal dengan ini ungkapan-ungkapan yang menandakan dengan gamblang bahwa Allah itu di atas. Ini banyak sekali. Kullu dzalika, semua itu dalilun ala anna Allah azza wa jalla anzalahu minas sama'i min indihi. Jadi semua ini dalil bahwa Allah menurunkan itu semua dari atas langit, dari sisinya. Walau kana ala ma yad'i haula izza'ighatu annahu tahta al-ard wa fawqaha kama huwa 'ala al-arsh fawqa as-sama'i as-sabi'ah laqala jalla dzikruhu fi ba'dil ayat inna atla'nahu ilaika wa rafa'nahu ilaika. Kalau perkaranya itu sebagaimana dakwaan orang-orang yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah, maklum bahwasanya Jahmiyah al-mutaqaddimun menyatakan Allah ada di mana-mana, Allah di langit dan Allah di bumi bersama makhluknya, di seluruh tempat, Allah di mana-mana katanya. Beda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah Jahmiyah mutaakhirin, mereka menafikan keberadaan Allah sama sekali. Berarti mereka sejatinya menafikan. Mereka menafikan keberadaan Allah. Berarti mereka meniadakan Allah. Makanya gagasannya Asy'ariyah dalam permasalahan ulu jauh lebih kufur dibandingkan konsepnya Jahmiyah. Karena Jahmiyah mengisbat Allah ada di langit, Allah ada di mana-mana di bumi. Jahmiyah mutaakhirin yaitu Asy'ariyah, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak bertempat, tidak di mana-mana. Ada tanpa keberadaan. Ini berarti sesuatu yang enggak ada. Dia sedang mentaktil Allah secara keseluruhan, makanya lebih kufur. Kalau perkaranya itu sebagaimana yang digagas dengan penuh kedustaan oleh orang-orang yang menyimpang itu, yaitu Jahmiyah mutaakhirin, bahwa Allah itu ada di bawah bumi, ada di atasnya, Allah itu ada di atas ars, ada pula di atas langit yang ketujuh. Ini bermakna Allah ada di mana-mana. Niscaya Allah akan menyebutkan pengungkapan di dalam sebagian ayat-ayatnya dengan inna atla'nahu ilaik. Sesungguhnya kami telah mengangkatnya Al-Qur'an itu kepadamu. Wa rafa'nahu ilaik, dan kami telah angkat Al-Qur'an itu kepadamu. Tapi enggak ada redaksi ini. Semuanya dengan inzal wa tanzil. Anzalna, nazzalna, tanzil. Semuanya dengan ungkapan turun. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di ketinggian, di atas. Wa qala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Tidaklah kami menurunkan kecuali dengan perintah Rabbmu. Dan firman-Nya, wa nazala bihi ruhul amin. Turun membawa wahyu itu ar-ruhul amin, yaitu Jibril. Wa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah nazzalahu. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, dibawa oleh Ruhul Qudus Jibril min rabbika, dari Rabbmu, dengan hak. Min di sini lil ibtida. Ini bantahan bagi al-Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, bahasanya Jibril, ungkapannya Jibril, ibarah, hanya sekedar ibarat atau hikayat dari kalamnya Allah, bukan kalamnya Allah. Tapi terbantah di sini min rabbika, bahwa Al-Qur'an itu kalamullah min rabbika, dari Rabbmu. Jibril hanya menukil, membawanya. Naam. Walam yaqul ma nukhriju min tahtil ard, ma nukhriju min tahtil ard wala yus'idu minha. Allah tidak mengatakan dalam firman-Nya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Allah tidak katakan kami mengeluarkannya dari bawah bumi atau kami mengangkatnya dari bumi. La, bahkan turun dari atas ke bumi. Qala Abu Sa'id rahimahullah, Al-Imam Ad-Darimi menyimpulkan sisi pendalilan dari apa yang telah berlalu dari ayat-ayat itu, fa dhahirul Qur'an wa batinuhu yadullu ala ma wasafna min dzalika nastaghni fihi bitanzil anit tafsir. Zahir Al-Qur'an dan batinnya, baik secara lafaz dan makna tekstualnya, semuanya itu menunjukkan atas apa yang telah kami jelaskan, kami sifatkan. Apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di ketinggian. Nastaghni fihi, kita cukupkan bahasan ini dengan ungkapan tanzil. Sudah enggak perlu ditafsirkan kemana-mana. Allah ungkapkan sendiri dengan tanzil, diturunkan. Wa ya'rifuhul 'ammatu wal khassah.
di mana itu secara bahasa diketahui oleh seawam-awamnya orang maupun orang-orang khususnya. Maksudnya apa? Nggak butuh syarah dan tafsir panjang lebar. Makna nuzul, turun itu artinya apa sih? Nggak perlu ditafsir panjang lebar. Seawam-awamnya orang tahu bahasa, artinya turun ya turun. Berarti dari ketinggian kepada kerendahan, kepada yang lebih rendah. Naam. Falaisa minhu limuta'awwilin ta'awwulun illa limukadzibin bihi fi nafsihi mustatirin bitta'wil. Ta'wil bermakna tahrif, penyelewengan. Jadi nggak ada dalih sedikit pun, celah sedikit pun bagi orang-orang yang berusaha untuk melakukan penyelewengan, kecuali pasti dia memang berniat untuk berdusta, mendustakan dirinya sendiri dan mendustai orang lain, berkedok dalam kamuflase takwil, padahal hakikatnya apa? Tahrif, penyelewengan. Wailukum ijma'un minas sahabati wat tabi'ina wa jami'il ummah. Wailukum, awas kalian, hati-hati. Perhatikan di sana ijma'nya kalangan sahabat dan tabi'in dan seluruh umat ahli sunnah wal jamaah salafus saleh min tafsiril Quran wal faraid wal hududi wal ahkam. Khalas, berpegang dengan mereka ijma'nya, pemahaman mereka dalam penafsiran Al-Qur'an, permasalahan-permasalahan fardu, hukum-hukum. Nazalat ayatu kada fi kada wa nazalat ayatu kada fi kada wa nazalat suratu kada fi makani kada. Perhatikan. Ayat-ayat kan mengkhabarkan dengan redaksi ungkapan tanzil, turun. Lihat bagaimana para sahabat, para tabi'in dan para a'immah di masa yang lalu sampai di masa setelahnya, ketika mereka menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat atau suatu hukum, mereka mengatakan nazalat ayatu kada fi kada. Ayat ini turun sebab turunnya begini dan begitu, dengan lafaz nazal. Ayat ini turun di sini, Makkiyah, Madaniyah, di tempat ini, peristiwa ini disebutkan dengan ungkapan turun. La nasma'u ahadan yaqulu tala'at min tahtal ard. Kita nggak pernah dengar mereka mengungkapkan dengan membahasakan tala'at. Ayat ini naik dari bawah bumi, penafsirannya begini dan begitu, nggak pernah ada. Pasti ibarahnya ungkapan mereka turun, diturunkan. Wala ja'at min amam, tidak pula datang dari arah depan. Wala min khalf, tidak pula datang dari arah belakang. Walakin kulluhu nazalat min fawq, semuanya itu turun dari atas. Wa ma yasna'u bitanzil man huwa bi nafsihi fi kulli makan. Bagaimana kamu akan menyikapi ungkapan lafaz tanzil yang disebutkan dalam ayat, disebutkan oleh para sahabat, diungkapkan oleh para sahabat. Man huwa bi nafsihi fi kulli makan. Bagaimana kemudian diterapkan kepada yang dia itu berada di setiap tempat, di mana-mana. Terus lafaz tanzil ini apa faedahnya kalau begitu? Innama yakunu shibha munawalah. Kalau begitu kan sama artinya dengan konsepnya itu munawalah. Munawalah itu pemberian, yad biyad, berhadap-hadapan. Kalau anak kasihkan sesuatu ke antum, ini ambil. Berarti kan sedang berhadap-hadapan. Kan sama kalau begitu, kalau Allah ada di mana-mana, sejajar dengan makhluknya, berhadapan dengan makhluknya. La tanzilan min fawqis sama'i ma'a Jibril. Kalau begitu tidak turun dari atas langit bersama Jibril. Padahal Allah mengatakan id yaqulu subhanahu wa ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Al-Quran itu turun dibawa oleh Ruhul Qudus Jibril dari Rabbmu dengan hak. Wa rabbu bi za'mikum al-kadhib fil bait ma'ahu. Sementara Allah Rabb menurut persangkaan dusta kalian itu ada di rumah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril ya'tihi min kharij. Kemudian Jibril datang dari luar. Bukan datang dari atas, tapi datang dari luar. Kan begitu berarti kelazimannya persangkaan kamu itu. Hada wadih. Yang demikian ini terlalu jelas. Walakinnakum tughalitun. Cuman kalian ini sengaja ingin mengecoh, membuat orang tersesat dan bingung. Padahal permasalahan ini gamblang sebenarnya. Tidak terkecoh oleh tipu daya kalian kecuali orang-orang yang bodoh. Faman lam yaqsid bi imanihi wa ibadatihi ila Allahil ladzi istawa 'alal 'arsy fawqa samawatihi wa bana min khalqihi fa innama ya'budu ghairallahi wa la yadri aina Allah. Perhatikan ini, ditulis dalam tinta merah. Siapa yang tidak memaksudkan dengan imannya, dengan ibadahnya, dengan seluruh amalannya itu dia tujukan untuk Allah yang beristiwa di atas arsy, di atas langit, terpisah dari makhluknya, maka dia sedang memaksudkan sesembahan yang lain bukan Allah. Kalau begitu dia sedang beribadah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Dan mempersembahkan peribadatan kepada selain Allah ini musyrik. Musyrik di satu sisi, mu'attil di satu sisi. Na'udzubillah, dikombo sama dia. Kesyirikan dan kekufuran. Wala yadri aina Allah. Dalam keadaan dia tidak tahu di mana Allah. Gimana dia menyembah
zat yang dia tidak tahu di mana dia. Nah, tidak berada di keberadaan. Berarti tidak ada. Dia sedang mengibadahi sesuatu yang tidak ada. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Makanya para salafus saleh mengatakan mereka itu Jahmiyah itu lebih kafir dibandingkan Yahudi dan Nasara. Karena Yahudi dan Nasara musyrik mengisbat adanya Allah. Mereka meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalian yang menafikan sifat Allah tidak beristiwa di atas arsy. Padahal hakikatnya Allah beristiwa di atas arsy. Kalian yang mengatakan Allah tidak berada di atas langit, Allah tidak berada di ketinggian. Berarti kalau gitu kalian sedang mengibadahi siapa? Kalau begitu kan mereka bukan memaksudkan Allah yang berada di atas arsy. Berarti memaksudkan yang lainnya. Sementara Allah bukan yang lainnya itu. Berarti kan dia sedang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Hakikatnya seperti itu. Ibaratnya antum menunjukkan, memaksudkan kepada sesuatu, padahal sesuatu itu bukan sesuai dengan apa yang antum maksudkan. Salah duga. Mereka memaksudkan menyembah Allah. Tapi Allah yang mereka maksudkan bukan zat yang beristiwa di atas arsy. Lah siapa kalau begitu Allah yang tidak beristiwa di atas arsy? Berarti sesuatu yang lain yang ada dalam imajinasi mereka sendiri. Nah, mereka sedang mengibadahi sesuatu yang abstrak itu tadi yang ada dalam imajinasi mereka. Musyrik di satu sisi, mu'attil di sisi yang lain. Wal iyadzu billah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.